Welcome to CBS Podcast Connect with You. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di podcast CBS episode kedua. Jadi hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial nih. Tapi sebelum itu, lebih baik kita perkenalan dulu nggak sih sama aku, yaitu hostnya. Jadi teman-teman, perkenalkan nama aku Hairana Zakia. Kalian bisa panggil aku Rana. Jadi ya aku ini sebagai maba Unpad ya. Alhamdulillah aku kemarin keterima di jurusan bisnis digital dan sekarang aku lagi mau siap-siap buat ospek sih. Dan kelanjutannya aku bakal sibuk nanti di kuliah. Untuk sekarang aku menjadi host di podcast CBS. Nah, untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa itu? Mari kita sambut Teh Adila. Halo Adila. Hai, halo Rana. Boleh dong, kamu perkenalan diri dulu. Nama kamu siapa? Terus kamu sekarang itu lagi sibuk di mana gitu. Oke, halo teman-teman semua. Semuanya kenalin, aku Adila Safwana, biasa dipanggil Adila. Aku juga alhamdulillah udah keterima SNBP ke SBM ITB. Jadi kesibukan aku akhir-akhir ini ya sibuk untuk mempersiapkan kuliah nanti di ITB. Oke. Sebelumnya kamu punya hobi nggak sih? Soalnya kamu kayak anak SBM nih. Apa kamu kayak suka berwirausaha atau gimana gitu? Tapi kalau hobi aku klasik sih ya. Aku suka baca buku. Oke. Aku juga suka nonton konten-konten di YouTube gitu sih paling. Oke, sip. Nah, aku dengar kamu itu dari SMP, SMA sampai kuliah itu kayak bener-bener yang beda banget gitu loh lingkungannya. Jadi aku tahu tuh kamu tuh SMP tuh di boarding school ya. Iya, betul. Terus SMA-nya baru SMA negeri gitu. Betul. Baru setelah itu kamu kuliahnya di ITB gitu. Betul. Nah, gimana kamu mau nggak kayak ceritain ke teman-teman CBS untuk kayak cerita kamu dari awal SMP gimana pas masuk SMA, terus sekarang udah di SBM ITB gimana gitu. Ya, jadi aku tuh waktu SMP, aku dari SMP Tashifa Boarding School di Subang, itu boarding school, Islamic boarding school. Terus lulus SMP, aku lanjut ke SMA Negeri. Nah, aku pilih SMA Negeri 3 Bandung. Karena memang SMA Negeri 3 Bandung ini jadi sekolah favorit kan, jadi sekolah unggulan. Jadi aku mutusin untuk masuk ke SMA Negeri 3. Terus sebenarnya ya aku banyak ngalamin culture shock sih. Apalagi dari lingkungan yang cukup homogen gitu ya kalau di boarding school. Terus datang ke SMA negeri, jumlah siswanya juga jelas lebih banyak. Aku biasa seangkatan tuh paling 120 orang gitu ya. Masuk ke SMA 3 tuh isinya 360. Jadi kayak satu angkatan di SMA 3 tuh sama kayak satu sekolah aku di SMP gitu ya. Jadi kayak wah agak shock gitu kan. Terus juga lingkungannya ya aku rasa ya lebih heterogen gitu ya dibandingkan aku di SMP. Terus aku sekarang di SBM ITB gitu ya. Di ITB wah lebih banyak lagi ketemu orang dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu ya. Jadi dari satu lingkungan pindah ke lingkungan yang lain yang sangat-sangat berbeda sih, itu wah pengalaman sih sebetulnya. Oke. Tadi kan kamu sempat mention nih, kamu tuh dari boarding school ke SMA negeri tuh, kamu ngerasa kalau misalkan dulu di boarding school tuh lingkungannya homogen banget gitu, dan jumlahnya tuh lebih dikit lah daripada kamu ketika di SMA negeri gitu. Betul. Boleh diceritain nggak sih sebenarnya homogennya tuh kayak gimana gitu, lingkungannya seperti apa? Kan kalau di boarding school gitu ya, aku apalagi Islamic boarding school, jadi isinya juga ya teman-teman yang beragama Islam semua gitu ya. Terus juga karena dia boarding school, jadi kita tuh punya keseharian yang sama. Dari pagi, dari kita bangun tidur sampai kita tidur, itu kita punya keseharian yang gak jauh beda gitu ya. Kita pagi ngelakuin rutinitas pagi, tahfiz gitu. Terus lanjut ke sekolah, terus pulangnya kita berkegiatan bareng-bareng juga karena ketemu orangnya ya itu lagi gitu kan. Terus lanjut juga ada kegiatan sore, di malam juga ada kajian dan segala macam. Semuanya punya kegiatan yang sama gitu kan, dan semuanya berinteraksi dengan orang yang sama. Terus karena dia boarding school dan Islamic boarding school gitu ya, jadi cara berpikirnya tuh kurang lebih sama gitu ya. Nah ketika aku masuk ke SMA Negeri 3 gitu kan, emang sih isinya anak-anak Bandung Raya gitu ya. Ya ada sih orang yang dari luar kota beberapa, tapi ya banyaknya sebenarnya anak Bandung gitu. Tapi latar belakangnya itu kebanyakan berbeda gitu ya. Walaupun sama-sama warga Bandung gitu, tapi
karena latar belakangnya beda itu, jadi cara berpikirnya tuh lebih bervariasi dibandingkan waktu aku di boarding school gitu ya. Terus juga dari cara berkomunikasinya juga ada banyak perbedaan sih antara aku di boarding school dengan aku di SMA negeri. Terus juga karena kita tuh ya ketemu paling waktu kegiatan sekolah aja kan. Jadi ya agak sulit untuk akhirnya mencari teman gitu kan. Kalau dulu aku di boarding school ya karena kita ketemunya 24 jam ya, jadi temenannya ya sama semua orang gitu kan, karena kita berinteraksi sama semua orang. Tapi kalau di SMA negeri kan kita cuma berinteraksi dari jam 7 lah sampai jam 3 gitu kan. Terus setelah kita pulang ke rumah ya ngurusin urusan masing-masing gitu kan. Jadi kayak agak susah untuk berkomunikasi gitu sih. Oke, sip. Berarti emang homogennya itu adalah kalian itu karena dijadwalin gitu ya sama pihak sekolah gitu dari awal sampai akhir. Di hari itu tuh kalian harus ngapain aja gitu. Jadi kalian melakukan kegiatan yang sama, terus orangnya sama-sama lagi gitu. Ketika kamu ke SMA negeri, ya karena cuman pas lagi jam sekolah aja gitu, jadinya kayak cukup berbeda gitu ya. Dan orang-orangnya heterogen juga karena dari latar belakang yang berbeda-beda gitu ya. Nah, aku sempet dengar juga tadi nih kamu mention tentang culture shocknya gitu. Culture shock kamu dari boarding school ke SMA negeri gitu. Boleh dijelasin lagi nggak sih sebenarnya culture shocknya tuh apa sih yang kamu rasain gitu? Culture shock yang aku rasain tuh, aku kan boarding schoolnya dipisah ya antara perempuan sama laki-laki. Nah, aku masuk ke SMA negeri, perempuan sama laki-laki tuh berinteraksi barengan gitu kan. Jadi kayak aku sempet bingung waktu pertama kali masuk, kayak aku gimana ya, aku harus gimana caranya berinteraksi sama teman-teman yang laki-laki gitu kan. Karena selama SMP aku nggak ada interaksi sama laki-laki sama sekali gitu ya. Ya mungkin ada lah beberapa kali, tapi ya kehitungnya jarang banget. Makanya waktu aku masuk ke SMA negeri tuh kayak wah gimana ya, jujur aku di awal-awal tuh kayak agak canggung gitu ya kalau misalnya berinteraksi sama teman-teman yang laki-laki gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, aku beradaptasi di SMA negeri gitu ya. Ya aku juga sekarang banyak berteman sama teman laki-laki gitu. Oke, berarti mungkin salah satu culture shocknya adalah kamu ada tantangan baru gitu ya untuk berinteraksi dengan teman laki-laki karena dalam satu kelas itu pasti kita ada teman laki-laki gitu kan, pasti gitu di SMA negeri mah. Nah, setelah itu nih kan tadi udah kita bicara tentang dari kamu boarding school ke SMA negeri kan. Nah, aku pengen tanya banget nih, walaupun kamu baru maba ya, maba SBM ITB. Cuman kan kamu udah ngikutin beberapa gathering SBM ITB, terus kayak kamu udah ngambil Jamal juga kan, terus kemarin sempat pretest gitu. Nah, dari semua rangkaian awal itu, kamu sebenarnya lihat lingkungan SBM ini seperti apa gitu? Kayak apakah ada perbedaan gitu antara ketika kamu anak SMA gitu sekarang udah di SBM gitu. Jadi apa gitu mungkin perbedaan yang kamu lihat gitu dari lingkungannya atau teman-temannya gitu. Ya. Tadi kan aku sebelumnya mention ya kalau di SMA Negeri 3 Bandung gitu ya, kebanyakannya warga Bandung Raya gitu kan, atau mentok-mentok aku yang orang Cimahi gitu kan, ya masih sekitaran Bandung lah ya gitu kan. Jadi walaupun memang latar belakangnya beda-beda, tapi kita tuh masih punya kebudayaan yang sama, kebudayaan Bandung, kebudayaan Sunda gitu kan. Nah, waktu aku masuk ke SBM ITB, orang-orangnya tuh betulan datang dari seluruh Indonesia gitu kan. Jadi pasti kebudayaan yang dibawanya juga beda-beda gitu kan. Yang paling aku rasain tuh waktu aku sempat meet up kan sama teman-teman SBM tuh, mereka tuh nggak cuma dari Bandung juga ya, banyak juga yang datang dari daerah Jabodetabek. Terus mungkin yang paling kerasa perbedaannya itu dari cara berkomunikasi, dari kata ganti orang. Kalau kita kan biasa ngomong pakai aku kamu gitu kan, tapi kalau misalnya mereka tuh kan sering pakainya kayak gue lo gitu kan. Ya mungkin itu sih perbedaan yang kelihatannya, yang kedengarannya gitu kan. Mungkin dari segi gaya hidup juga, wah mungkin ada makin banyak ya perbedaannya karena ya tadi latar belakangnya juga makin beragam gitu kan. Terus juga orang-orangnya jadi lebih banyak. Itu baru di SBM ITB ya, belum kalau kita ngomonginnya satu kampus. Wah itu pasti lebih beragam lagi sih. Benar. Oke, nah tadi kan kita udah ngebahas tuh dari kamu boarding school, terus juga kamu ke SMA Negeri 3 Bandung, habis itu kamu sekarang di SBM ITB gitu. Menurut kamu nih, sebenarnya dari 3 lingkungan itu, mana yang paling menantang untuk kamu berada gitu? Wah, yang paling menantang ya? Sebenarnya kalau misalnya ngebandingin dari 3 lingkungan itu, aku sebenarnya nggak bisa ngebandingin yang SBM ITB ya karena aku juga belum banyak berinteraksi. Karena kamu baru awal-awal gitu kan? Iya, karena baru awal-awal ya. Jadi mungkin aku bisa ngebandinginnya antara boarding school sama SMA Negeri 3 gitu ya. Kalau misalnya dibandingin, sebenarnya kalau dibilang homogen,
yang boarding school iya sih homogen, tapi kalau dibilang beda juga ya pasti setiap orang punya perbedaannya gitu kan. Terus kalau misalnya di SMA 3 iya dibilang heterogen ya heterogen, tapi kita sama-sama warga Bandung jadi kayak masih ada kesamaannya gitu kan. Jadi sebenarnya dua lingkungan tadi tuh sama-sama ada perbedaan dan sama-sama juga ada kesamaannya gitu ya. Terus kalau ditanya mana yang paling menantang, dua-duanya ada tantangannya tersendiri gitu ya. Walaupun yang boarding school tadi kita kesehariannya sama, tapi ya pasti ada aja tantangannya tersendiri gitu. Terus di SMA 3 yang jelas-jelas lingkungan yang asing buat aku, karena aku dari SD tuh kan swasta, terus SMP juga boarding school gitu ya, terus baru masuk nih ke negeri, wah orang-orangnya tuh lebih beragam kan. Jadi kalau misalnya disuruh pilih mana yang paling menantang, dua-duanya menantang sih. Ya, tapi kalau misalnya kita tambahin SBM ITB sebagai perbandingannya, kayaknya SBM ITB. karena aku belum tahu ya lingkungannya kayak gimana, dan kalau aku dengar dari cerita alumni yang udah di sana gitu kan, iya mereka bilang gitu kalau misalnya lingkungan di kampus itu lebih bervariasi lagi gitu kan. Terus juga kesannya lebih bebas, jadi bakal lebih banyak bertemu tantangan yang menyinggung prinsip gitu. Jadi aku ngerasanya ya kayaknya lingkungan di kuliah sih yang bakal paling menantang gitu. Karena sejauh ini antara SMP, SMA walaupun ada tantangannya tapi enggak yang sesusah itu juga sih untuk aku beradaptasi gitu sih. Nah, kamu kan tadi sempat mention tuh kayak prinsip. Oh ya. Kan mungkin dari kamu boarding school sampai SMA negeri gitu. Kayak kamu ada tantangan sendiri kan sebenarnya. Cuman walaupun itu kamu bisa melewati itu gitu dengan diri kamu yang menjaga prinsip diri kamu gitu. Nah sebenarnya aku ini sih kayak penasaran gitu. Kamu ada nggak sih momen ketika kamu tuh lagi kehilangan diri sendiri gitu? Jadi kamu kayak merasa, aduh kayak tau nggak sih kita tuh mempertanyakan identitas diri kita sendiri gitu loh. Kayak kita berada di sini tapi kita ngerasa kalau kita tuh ada di sini gitu. Jadi kita kayak merasa terbawa arus atau apa gitu kan. Kamu ada nggak momen-momen kayak gitu? Ada sih. Coba boleh mungkin diceritain. Yang paling aku rasain gitu ya. Aku kan datang dari latar belakang keluarga yang cukup mengedepankan nilai-nilai Islam gitu kan. Terus juga aku datang dari sekolah yang memang sekolah Islam gitu ya. Jadi nilai Islam yang ditanamkan tuh cukup kuat gitu kan. Terus juga aku memang udah diajarkan cara berpakaian. Terus juga dibiasakan untuk melakukan ibadah yaumiyah gitu kan. Nah ketika aku ke SMA negeri, jujur aku lost itu ya hal-hal tadi gitu loh. Kayak banyak yang berubah dari aku dari segi kebiasaan spiritual sih ya. Ibadah yaumiyahnya kalau dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, frekuensinya tuh jelas wah jauh gitu ya. Jauhnya tuh dalam artian menurun sih gitu ya. Ya sebenarnya ini jadi kesedihan aku juga ya ketika aku masuk ke SMA negeri. Aku nggak punya teman buat saling support dalam kebiasaan spiritual gitu ya, atau dalam ibadah yaumiyahnya gitu ya. Beda sama waktu aku di boarding school yang kalau setiap hari tuh ada temennya buat beribadah bareng gitu kan, entah itu sholat, entah itu saum sunnah, entah itu menghafal Quran gitu ya, itu pasti dilakuinnya tuh bareng-bareng gitu kan. Terus juga kalau di SMA tuh ya nggak ada gitu teman yang bisa diajak bareng-bareng karena orientasinya atau fokus utamanya tuh beda. Kalau misalnya di boarding school yang jadi fokus utamanya ya nilai-nilai agama gitu kan. Ya akademiknya juga ditekankan gitu, tapi nilai agamanya juga nggak luput gitu ya. Jadi sejalan sih, betul balance. Nah tapi kalau misalnya di SMA negeri ya karena ini SMA negeri ya, jadi yang fokus utamanya ya akademik. Iya, jadi untuk perihal agamanya gitu ya, itu harus dari diri kitanya sendiri. Dan karena aku waktu awal-awal tuh sendiri gitu ya, kayak masih nyari teman-teman yang punya prinsip yang sama atau kebiasaan yang sama tuh masih agak susah. Jadi akunya sendiri untuk mempertahankan kebiasaan spiritual yang udah aku bangun sebelumnya tuh jadi kesulitan gitu. Dan itu bikin aku ngerasa jadi kehilangan diri aku gitu loh, kayak wah dulu aku rajin ini, rajin itu loh. Tapi waktu di SMA tuh kayak susah banget buat ngejalanin kebiasaan aku sebelumnya. Itu menurut aku ya jadi momen yang bikin aku sedih karena kehilangan kebiasaan itu sih.
Bener sih, kayak ngerasa banget kayak kamu tuh bisa ngebedain diri kamu sendiri gitu Iya, gak sih? Kayak bener. sebelumnya waktu boarding school tuh kayak Betul. aku tuh rajin ini gitu Betul kan. banget. Pas SMA malah kayak uas Iya, gitu. betul banget. Benar sih, benar. Itu yang aku Nah, rasain. dengan tantangan yang itu, sebenarnya apa sih nilai yang kamu pegang gitu? Atau prinsip yang kamu pegang dengan secara teguh gitu sampai kamu tuh bisa balik lagi gitu? Tapi kalau misalnya ditanya prinsip atau nilai, nggak ada prinsip atau nilai spesifik gitu ya. Karena ya aku berusaha untuk menjalankan ya nilai-nilai yang udah diajarkan oleh Islam kepada aku gitu kan. Jadi sebenarnya ya kebaikan-kebaikan yang aku coba untuk lakukan atau yang aku coba untuk kembangkan dari diri aku tuh ya nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam gitu ya. Terus juga kalau tadi tentang ngebalikin versi diri aku sebelumnya gitu ya. Ya dengan aku ketemu sama teman-teman yang punya pandangan yang sama, yang punya semangat yang sama untuk menyebarkan nilai-nilai Islam gitu ya, bikin aku jadi semangat juga untuk menjalankannya lagi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ditanya prinsip atau nilai, ya nilai yang aku pegang adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam kepada aku gitu sih. Oke, berarti value yang kamu pegang adalah nilai-nilai Islam itu sendiri Iya, ya. betul. Dan caranya kamu untuk memegang teguh tersebut adalah dengan mencari teman atau lingkungan Betul. yang cocok gitu Betul, dengan betul. sejalan gitu dengan nilai-nilai tersebut. Nah, aku penasaran deh, kamu sebenarnya ada cerita sendiri nggak sih kayak gimana kamu tuh menghadapi semua keheterogenan si SMA 3 ini dengan tadi nilai-nilai Islam tadi itu sendiri gitu. Jadi adakah kayak cerita spesifik gitu? Sebenarnya ya, aku waktu di SMA 3 tuh nggak ada cerita yang gimana-gimana, nggak ada cerita yang macam-macam, atau misal kayak aku diajakin sama teman aku buat ngapain gitu. Sebenarnya nggak ada ya, sebenarnya nggak ada. Mungkin kenapa bisa nggak terjadi di aku karena aku mempertahankan identitas aku melalui hijab aku. Jadi karena aku berusaha untuk menjaga hijab aku dan aku juga berusaha untuk menjaga prinsip aku, menjaga perilaku aku ketika di sekolah gitu ya. Dengan sendirinya teman-teman aku tuh tahu gitu gimana caranya berkomunikasi dengan aku, gimana caranya topik apa aja yang sekiranya pantas untuk dibicarakan bersama aku gitu. Jadi aku alhamdulillahnya tuh nggak pernah diajak macem-macem gitu ya, karena mereka tuh tahu gitu kayak batasan-batasan aku tuh di mana sih gitu. Kira-kira apa aja yang nggak boleh dilakuin sama aku gitu. Mereka tuh sebenarnya udah paham karena mereka mengerti identitas aku sebagai seorang muslimah gitu sih. Berarti dengan apa ya, cara kamu berpakaian gitu ya, betul. cara kamu menampilkan identitas kamu sebagai apa gitu kan, betul. bagaimana kamu ingin di-treat gitu, bagaimana kamu ingin apa ya, bagaimana kamu ingin dilihat gitu kan, sesuai dengan apa yang kamu pegang gitu nilainya. Betul. Oke, menarik banget nih. Terus sebenarnya ya, dari kita tadi ya udah ngebahas berbagai tantangan kamu di boarding school, di SMA Negeri 3, dan juga di sekarang SBM gitu kan. Kamu pasti apa namanya ya, banyak sekali gitu kayak melihat sesuatu yang sebenarnya kamu tuh jarang lihat dan lain-lain gitu kan. Jadi kamu banyaklah pelajaran yang diambil gitu kan dari tantangan-tantangan itu. Nah, kira-kira dari semua perpindahan-perpindahan itu ada hikmah nggak sih soal kebaikan gitu dan relasi ke orang lain? Jadi dengan kamu berteman dengan orang lain walaupun dia nilainya itu tidak sama dengan apa yang kamu pegang gitu, sebenarnya ada nggak sih hikmah soal kebaikan itu sendiri? Ya, kalau menurut aku ya, kita tuh bisa berteman sama siapa aja. Even dengan orang yang pemikirannya, prinsip, atau nilai yang dipegangnya berbeda gitu. Ya kita masih bisa berteman sama mereka. Tapi yang harus kita ingat, jangan sampai kita tuh akhirnya jadi terjerumus ke jalan yang salah gitu ya. Walaupun kita bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dari segi value, tapi kita juga harus bisa menjaga value kita. Jadi ya kita harus bisa saling menghormati satu sama lain tanpa harus mengorbankan value yang kita punya gitu. Terus juga hikmah yang aku dapetin dari perjalanan aku pindah-pindah lingkungan gitu ya. Menurut aku kita harus bisa tegas dengan value kita. Kalau kita diajak untuk melakukan hal yang gak sesuai dengan value kita harus bisa menolaknya gitu. Karena jangan sampai ya kita mau fit in sama
satu circle atau suatu lingkungan sampai kita mengorbankan value kita, itu jangan sampai sih. Jadi kalau bisa ya kita tolak secara halus gitu ya, ajakan-ajakan yang memang nggak sesuai dengan value kita. Oke. Jadi salah satu hikmah yang bisa kamu ambil itu adalah dengan berteman dengan siapa aja, Betul. cuman dengan nilai yang berbeda gitu. Itu beneran jadi nggak apa-apa. Cuman kalaupun kamu diajak kepada suatu hal yang tidak sesuai dengan nilai kita harus tolak dengan halus gitu ya, dengan kebaikan itu sendiri. Betul. Insight-nya banyak banget sumpah ini. Oke. Nah ini nih, aku tuh penasaran banget kan, kamu ini sama maba SBM kan ya. Nah, karena ini juga kita ngebahas soal apa ya, hikmah yang bisa kamu ambil gitu ya. Sebenarnya kamu ada ini gak sih pesan kebaikan juga gitu dalam meraih impian kamu di SBM ini gitu. Wow. Jadi kayak apa ya yang kamu dapetin gitu, hikmah dari perjalanan kamu meraih impian kamu untuk masuk SBM ITB gitu, biar teman-teman coba kesini bisa kayak jadi termotivasi gitu. Iya. Sebetulnya ya, ini mungkin for your information aja gitu, aku tuh baru mutusin untuk milih SBM ITB sebagai tempat aku melanjutkan studi itu baru di kelas 12 awal. Oke. Jadi sebenarnya terhitungnya baru sih, aku baru mutusin buat masuk SBM ITB tuh di awal-awal kelas 12 gitu ya. Sebelumnya tuh aku banyak bingungnya gitu ya. Tapi aku banyak berinteraksi sama teman-teman di sekitar aku. Aku juga banyak berinteraksi sama orang-orang di sekitar aku. Dan ada satu hal yang menarik perhatian aku, menarik simpati aku juga. Jadi itu hidup kita gitu ya, dunia kita tuh pasti dipenuhi dengan bisnis. Kita nggak bisa memisahkan kehidupan kita dengan bisnis ya. Karena pasti setiap hal yang ada di dunia kita tuh berhubungan dengan bisnis gitu. Dan aku baru sadar gitu kalau misalnya bisnis itu bukan sekedar transaksi, bukan sekedar angka, bukan sekedar mencari untung, bukan sekedar menghindari kerugian, tapi bisnis juga membawa harapan untuk orang-orang mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Bisnis juga membawa orang-orang untuk keluar dari kemiskinan untuk mendapatkan hidup yang sejahtera. Dan aku banyak banget ketemu sama orang-orang di sekitar aku yang berusaha keras untuk keluarganya agar bisa meningkatkan derajat keluarganya gitu. Dan aku sangat terinspirasi dari mereka gitu, dan itu bikin aku pengen belajar tentang bisnis lebih dalam. Karena aku jadi pengen ngebantu mereka juga untuk akhirnya bisa mendapatkan kehidupan yang mereka inginkan, kehidupan yang lebih baik untuk mereka gitu ya. Jadi itu kenapa aku akhirnya milih untuk masuk ke SBM ITB gitu. Aku mungkin belum tahu sekarang kayak aksi apa yang memang harus aku lakukan, tapi semoga dengan aku masuk ke SBM ITB, aku mempelajari tentang bisnis itu sendiri, aku bisa cari tahu kira-kira langkah apa yang tepat yang bisa aku lakukan untuk membantu orang-orang di sekitar aku dengan bisnis gitu. Jadi cara Adila untuk mengambil pesan kebaikan gitu dalam meraih impian adalah untuk pada akhirnya menebarkan kebaikan itu sendiri kepada orang lain gitu ya. Nah di sini aku juga pengen nanya nih, sebenarnya kamu ada nggak sih kayak tips and trick gitu biar kita tuh tetap menghadirkan kebaikan gitu di lingkungan yang baru kita kenal gitu? Wah, ini sebetulnya aku juga masih belajar gitu ya. Pasti di awal kita masuk ke lingkungan yang baru gitu ya, pasti kita bakal ngerasanya takut sih ya. Dan kita berusaha untuk bisa fit in sama lingkungan barunya, karena kita pasti gak mau dikucilkan. Dan itu sangat-sangat wajar ya sebetulnya. Tapi gimana caranya kita mempertahankan kebaikan atau menyebarkan kebaikan itu sebetulnya bertahap ya. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba ngomong kayak kita harus kayak gini, kita harus kayak gitu, atau ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu pasti bakal susah gitu ya. Jadi sebenarnya di awal-awal tuh yang harus kita lakukan tuh ya jaga diri kita dulu aja gitu. Jadi kalau misalnya kita diajak untuk melakukan sesuatu gitu ya, dan itu nggak sesuai dengan value kita, ya kita coba untuk hindari, kita coba untuk tolak gitu ya secara halus gitu. Tapi kalau misalnya kita udah banyak berinteraksi dengan lingkungan itu, dengan teman-teman di sana gitu ya, kita coba pelan-pelan ajak mereka juga untuk melakukan kebaikan gitu. Jadi nggak langsung kita ajak mereka untuk melakukan sesuatu, tapi kita coba dekati mereka dulu. Tapi jangan sampai juga kita terjerumus ke hal-hal yang kurang baik gitu ya. Tapi udahnya ya kita coba untuk ajak mereka pelan-pelan mengikuti atau menjalankan kebaikan itu.
Oke, berarti tips and triknya itu tadi pertama-tama ya kita harus menjaga diri kita dulu ya pas waktu awal-awal, dan ini juga bertahap gitu, nggak bisa kayak kita awal-awal langsung kayak ngajak orang ke kebaikan itu secara harfiah banget gitu kan ya. Nggak bisa sih. Tapi kita menyesuaikan diri dulu aja di dalam gitu agar nantinya kita bisa berinteraksi secara lebih dekat lagi gitu. Betul. Cuman tadi notesnya tadi ada tetap menjaga diri gitu, jangan sampai terjerumus juga gitu sama mereka. Nah, dengan kita udah berinteraksi tadi, kita baru tuh bisa mengajak ke kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Betul banget. Makasih ya tips and triknya ternyata. Oke, nah ini kita udah sampai ke penghujung podcast kali ini gitu. Aku sekarang pengen nanya nih, sebenarnya kamu punya pesan gak sih untuk mereka yang sulit untuk beradaptasi di lingkungan baru gitu? Kayak misalkan ini teman-teman yang baru masuk SMA ataupun juga teman-teman kita seangkatan nih yang baru masuk kuliah juga, atau mungkin ada tete-tete atau akang-akang yang baru masuk di lingkungan kerjanya gitu. Kayak kamu ada nggak sih kayak pesan gitu untuk mereka yang masih sulit beradaptasi di lingkungan baru gitu? Mungkin pesan dari aku ya kita kenalan sama semua orang aja ya guys. Ya itu hitung-hitung tambah relasi. Jangan sungkan, jangan malu untuk berkenalan dengan semua orang. Walaupun mungkin ya value yang dibawanya itu berbeda dengan kita ya, tapi gak ada salahnya kita mencoba untuk memahami sudut pandang yang berbeda dari kita, agar kita bisa lebih mudah untuk menghormati dan menghargai perbedaan gitu. Dan untuk yang susah beradaptasi ya santai aja, nggak ada yang ngeburu-buruin, ya kita nikmati aja semua proses beradaptasinya, karena setiap orang juga punya waktu adaptasi yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita udah 6 bulan di kuliah, terus kita masih ngerasa gak nyaman, sebetulnya nggak apa-apa banget. Karena ya tadi ya setiap orang tuh punya pace-nya masing-masing, jangan sampai kita ngejadiin itu tuh beban sampai bikin kita tuh stres ya, jangan sampai sih ya. Jadi dibawa enjoy aja adaptasinya, diajak kenalan aja semua orangnya, dan nanti seiring berjalannya waktu pasti kita bakal ketemu sama orang-orang yang punya value yang sama dengan kita, karena biasanya orang dengan value yang sama itu akan berkumpul gitu sih kalau dari pengalaman aku gitu ya. Jadi sebetulnya santai aja, terus juga jangan dibawa stres, dan ya aja kenalan semua orang. Oke. Nih satu lagi sebenarnya, pesan apa yang bakal kamu sampaikan ke diri kamu sendiri lewat peran kamu sekarang ini sebagai maba SBM gitu ya, untuk kedepannya gitu. Pesan untuk diri aku sendiri ya. Wah, apa ya pesan untuk diri aku sendiri? Mungkin pesan untuk diri aku sendiri, semoga dengan aku bisa belajar di SBM ITB, aku bisa menyebarkan kebaikan ke lebih banyak orang, terus juga dengan cara yang lebih baik juga. Dan semoga dengan aku di SBM ITB itu aku bisa bertemu dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama, yang punya value kebaikan yang sama dengan aku juga. Dan semoga aku bisa menjaga diri di SBM ITB sih, itu sih. Oke, sip. Mungkin segitu aja ya podcast kita kali ini. Atau mungkin kamu punya pesan lain nggak yang kamu mau sampaikan ke pendengar hari ini? Apa ya, mungkin semangat ya buat semuanya. Pertemuan pertama atau pertama kalinya kita masuk ke lingkungan baru itu pasti nggak mudah. Jadi kita nikmati aja prosesnya, karena suatu saat nanti ketika kita sudah sangat terbiasa dengan lingkungan itu, justru momen-momen di awal ya, momen perkenalan tuh jadi momen yang paling diingat. Karena gimana kita canggung pertama kali ketemu, gimana kita bingung cari topik gitu ya dengan kenalan baru, itu pasti akan jadi memori tersendiri buat kita. Jadi dinikmati aja dan semangat. Oke, makasih banyak ya Adila udah datang hari ini. Sumpah aku juga ya, sebenarnya bukan kalian doang ya para pendengar CBS nih, aku juga benar-benar dapat banyak pesan gitu dari Adila, karena aku juga kan maba juga kan di Unpad, sama-sama maba kan, jadinya kayak aku takut juga nih kayak apa aku harus gimana gitu nanti pas lagi ospek dan lain-lain. Sebenarnya rada takut sih, cuman udah denger dari pesan-pesannya Adila, terus kayak cerita-ceritanya Adila tuh aku jadi kayak semangat lagi dan jadi ke remind lagi lah gitu. Semoga teman-teman juga jadi ke remind dan bisa dapat banyak insight gitu dari podcast kali ini. Makasih banyak ya Adila udah datang. Makasih banyak juga Rana. Iya. Teman-teman jangan lupa untuk mendengarkan podcast kita lainnya ya di YouTube CBS, dan juga nantikan podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.